bulan. 3 jaman. Kok 30? Bosen. Enggak deh. 3 jaman. 70? 80-an. 90-an. Suara gue gede banget. Gak usah pakai mikrofon jadinya. Pak, Yes. hari ini saya mau Apa? membahas saya mau kita membahas demanding. Saya mau kita membahas tentang berpikir kritis. Pentingnya berpikir kritis. Siapa yang harus berpikir kritis? Kapan kita harus berpikir kritis? Oke. Karena as you can see di social media itu sering banget kita ngelihat tiap hari ada yang ngepost apa terus langsung orang komen ini itu padahal belum tentu komentarnya itu nyambung dengan inti dari si postannya itu. Contohnya gitu. Terus kayak misalkan banyak lah kayak Dan komennya nggak nyambung gitu. Komennya nggak nyambung dan kayak apa sih, kayak lu cuman asal bersuara kayak gitu loh. Nah jadi kan itu di situ kayak pemikiran kritisnya itu kan nggak dipakai tuh gitu. Otak kritisnya tuh nggak dipakai. Nah di sini saya mau nanya, sebenarnya apa sih berpikir kritis itu? Si kritis tuh ciri-cirinya seperti apa gitu? Ciri-cirinya rambutnya panjang. Oke. Berpikir kritis ya. Apa sih itu? Kalau berpikir kritis itu kan maksudnya kan kita cerna dulu. Ya kita kunyah dulu baik-baik ya kan, baru ditelen ya kan. Enak, manis. Iya, kan tidak disarankan ya sama dokter begitu masuk mulut langsung ditelen kecuali air. Ya. Jadi ambil waktu lah kira-kira untuk cari tahu apa sih ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, gitu loh. Anak gue tuh suka komplain ke gue, ya si Phoebe yang paling gede. Udah bisa komplain. Udah bisa, ya kan. Daddy, gitu kan, you are jumping to conclusion, gitu kan. Gue nggak tahu dia belajar dari mana. Berapa tuh, Pak? Ya kalau sekarang kan 12, dia sekarang 12, gitu kan. Jadi bukan dari sekarang aja, sebenarnya udah dari beberapa tahun tuh ketika kita kita tegur gitu kan, dia suka responnya langsung seperti itu ke gua atau ke mamanya. Tapi ya itu positif ya buat kita juga, jadinya belajar ya. Iya bener juga ya, kita kan ada baiknya nanya, apalagi kan kita juga belajar nanya kenapa gitu. Iya, jadi semakin anak itu kelas 5, kelas 6 nanti SMP, memang harus lebih banyak sifatnya strateginya berdiskusi. Ya kan, kalau anak-anak kelas umur 4, 5 ya kan memang seringkali kita langsung beliin baju ini aja gitu. Tapi kalau yang udah kelas 6 kan kita harus tanya, kamu maunya model apa? Mau yang warna apa gitu kan. Apalagi cewek kan lebih banyak ininya ya. Kalau cowok mungkin, gua nggak punya anak cowok soalnya. Ya mungkin mereka akan asal aja gitu kan. Ya. Tapi kira-kira seperti itulah. Berpikir kritis ini sesuatu hal yang penting ya, karena kenapa? Karena itu akan menunjukkan kualitas orang tersebut, menggambarkan siapa orang tersebut ya. Dari makanya kan dibilang kalau orang diem aja kan kita nggak bisa menilai, tapi begitu dia buka mulut ngoceh, kasih komen segitu doang, atau wow ini orang keren banget ya gitu loh, walaupun tampilannya bungkusnya B aja gitu loh, bungkusnya kertas koran ya nggak apa-apa ya kan, nggak perlu kertas majalah misalkan yang licin gitu kan. Kertas koran dalamnya ternyata bungkus emas. Garing. Bapak MD, kalau garing gorengan dong isinya. Kriuk. Gue nggak tahu nih bawa ke arah mana pembicaraan ini. Ya, kita sabar aja deh. Apa tadi? Berpikir kritis ya. Ya menyimak tentang intro tadi tentang berpikir kritis dan apa yang terjadi dengan keadaan dunia saat ini. Jauh banget kan. Keadaan gimana Pak dunia saat ini Pak? Kita jadi breaking news dulu. Iya. Ya sebenarnya kayak kalau saya perhatiin, saya lihat ya ke kehidupan sehari-hari, terutama mungkin kita yang udah jadi bapak-bapak nih ya. Akhirnya berpikir kritis itu setuju juga tuh apa ya kata tadi CMD bilang. Yang pertama paling mudah yang ngeliat ke anak-anak kita sendiri ya. Paling mudah ngeliat ke anak-anak kita sendiri. Di sini kayak pelajaran ngeliat ke anak yang
11 tahun sama anak yang udah mau 17 tahun, ternyata pola pikirnya aja udah beda signifikan gitu. Jadi kalau kayak anak-anak 11 tahun, contoh satu anak saya yang seumuran sama PB, kebetulan PB cewek, anak saya cowok ya. Mungkin jadi bajunya dipilihin atau udah pilih sendiri? Ya harus pilih sendiri lah ya, harus pilih sendiri. Tapi emang satu statement yang akhirnya saya lihat anak kecil dan si bapak nih, ini sebenarnya interaksi antara si anak sama si bapak ya. Kayak PB bilang daddy jumping to the conclusion, itu kan menandakan si bapak nih udah tua banget sebenarnya. Aduh, sabar Pak. Pengalamannya tuh udah membara gitu. Kayak daging Hatinya tuh juga membara. daging ya, daging agingnya tuh udah kayak bukan 45 hari lagi deh. Jadi kayak kayak dia kayak kita nih bapak-bapak ngelihat, ya ampun, sebelum lu hidup kita udah hidup gitu loh. Sebelum lu makan malam, makan siang lu kita udah makanin gitu. Tapi kan akhirnya kita sebagai bapak nih kayak nggak menempatkan diri di posisinya dia. Kayak satu contoh aja statement-statement yang kadang ngeselin ya dari anak-anak. Pin, kalau berenang sama les drum tuh yang fokus dong. Kayak itu sederhana ya. Tapi dalam hitungan detik dia ngebalikin, emang Dedi bisa berenang, emang Dedi bisa drum. Pada saat itu kan dia nggak mikirin perasaan bapaknya yang nggak bisa gitu loh. Bapaknya yang mati-matian les musik, nggak beres-beres, les nyanyi, baru audisi pertama udah ditolak gitu. Ini kan hati kita, perasaan kita terpukul gitu. Jadi bisa dikatakan makanya berpikir kritis ini ya sebisa mungkin harus, tapi jangan sampai berpikir kritisnya kayak anak-anak ya, yang nggak ditelaah, yang nggak dianalisa dulu, nggak dipikirin dulu, nggak diem dulu ngelihat kira-kira respon positif apa yang bisa keluar dari statement tersebut ya. Kayak ada satu pelajaran lagi dari anak yang udah mau 17 nih. Ada keluar satu statement ketika kalau pulang hati-hati, main sama siapa, share log, live log kalau bisa. Nah ini anak cowok, kebayang lah tuh anak cewek yang terakhir. Jadi pas di situ statementnya, kalau aku pikir-pikir ya, setahun sampai setahun setengah ini Dedi terlalu overprotective sama anak laki-lakinya. Dalam hati gue, dulu gue nggak kepikiran digituin sama orang tua dengan feedback kayak gitu. Kalau misalnya pikir kritis atau instannya nih keluar, udah pasti responnya udah negatif gitu. Tapi kan karena diam dulu, mikir, akhirnya oh iya ternyata memang lumayan overprotective nih terhadap anak laki-laki. Jadi akhirnya berpikir kritis ini bisa dikatakan ya mampu untuk diem kali ya, agar tidak terjadi keributan dan kayak yang panas-panas gitu. Takut banget jadi anaknya Pak Jeff. Gue belok kanannya ketahuan sama bapak gue. Ada apa namanya itu? ada GPS. Iya kayak, aduh buka pintu aja gue ketahuan nih katanya. Apa namanya? Yang terbang itu namanya? Pesawat. Drone. Gak punya duit, kalau punya duit sih bisa dibeli kan. Non-stop 24 jam. Non-stop. Ya tapi memang yang apa ya, mungkin karena perubahan zaman kali ya. Ya orang pengennya selalu yang serba spontanitas, serba cepet. Bahkan ada ya segala sesuatu kan maunya cepet, karir maunya cepet, kaya maunya cepet, sukses maunya cepet, segala sesuatu jadi maunya cepet. Jadi kalau nggak cepet itu jadi seolah-olah lu jelek, lu negatif, lu di bawah standar. Kalau lambat gitu. Ya cepet itu bagus, positif gitu. Jadi kayaknya mungkin terbawa itu kali ya. Mungkin terbawa itu jadi tanpa disaring, tanpa sadar bahwa nggak semuanya itu bisa dipercepat, nggak bisa dipaksain gitu loh. Kayak contohnya pembentukan karakter, ya. Pembentukan karakter itu nggak bisa dipercepat, memang ada proses yang harus dilalui, ya kan. Kita mau ke Bandung, dipercepat pun tetap, misalkan dulu berapa sih 3 jam 4 jam, sekarang jadinya 2 jam 2,5 jam segala macam gitu loh. Tetap memang ada gitu loh. Tapi kan memang karena perubahan kemajuan itu orang selalu berpikir lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik. Pesen makanan maunya cepet, pesen online maunya cepet. Kalau dia lama berarti dia jelek, bintang 1, ya kan, bintang 2 gitu kan. Kalau bagus bintang 5 gitu loh. Bukannya berarti menentang yang cepet, ya kan, saya juga maunya juga cepet gitu kan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dipercepat gitu. Jadi
Kalau media itu kan memberikan informasi, ada video, ada gambar, ada tulisan. Kalau dari sisi kitanya belum Siap. tahu secara detail atau kurang jelas, ya harusnya kan nanya, bukannya kasih komen, nanya aja gitu loh. Ya, jadi kitanya juga harus harus kayak tadi, kedewasaan kita kali ya, menyikapi sebuah apa yang datang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya itu. Semakin dewasa ya kita semakin mampu menahan, mengeluarkan unek-unek, cara bertanyanya gimana gitu. Jadi itulah kritis gitu loh ya. Kapan harus nanya, kapan harus diem. Ya kan, pada saat kita diam ya kita kan nggak bengong, kita menggali gitu. Jadi penting berpikiran. Dan mungkin karena di era digital ini, era digital, kan banyak tuh cepet banget ada keluar artikel baru, berita baru dan segala macam. Itu jadi kesannya mungkin orang kayak, aduh gue takut ketinggalan berita nih, ntar kayak 5 menit lagi ada berita baru, jadi gue mesti kayak cepet-cepet cuman baca headline terus kayak jeret, terus langsung kayak judging gitu istilahnya, tanpa mengetahui isinya tuh apa sih. Karena kan sorry to say ya, si media ini kan hobi banget nih menggembar-gemborkan, membakar si headline-nya ini kan dengan ya with crazy titles lah gitu. Kita juga nggak? Hah? Kita juga nggak? Nggak. Coba lihat nanti di YouTube, judulnya membakar, memancing. Ya makanya jangan hanya terpancing oleh. Yes, nggak salah dong berarti media nulis yang kayak begitu-begitu, ya kan, Nggak salah. dikembalikan lagi ke kedewasaan yang Membacanya, melihat. konsumennya, Ya. Jadi ya itu, jangan sampai kita cuma baca headline-nya langsung judging, wah gila nih si ini melakukan ini, wah parah banget nih ya gini. Padahal kita belum baca isinya. As simple as coba deh diklik dulu judulnya, terus keluar isinya, lu baca 1 menit 2 menit, and then you know the bigger picture. I mean the whole story dan segala macam kayak gitu. Nyambungin tadi, karena memang kita nggak bisa dalam tanda kutip ya. Mungkin orang ada yang menyalahkan cara cara nulis headline-nya itu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi nggak fokus nih. Ya kan? 20 tahun yang lalu kayak gimana, Pak? Iya, mungkin ya sedirect aja, seflat, sesimpel mungkin gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin itu karena perkembangan kreativitas, strategi, nggak salah gitu loh. Ya, cuman memang harus dituntut ya dari sisi yang satunya lagi. Ya jujur lah, kalau kita baca headline-nya kadang-kadang yang, nah ini harus baca. Sekarang kan gue kalau baca judulnya itu bukan sebuah kesimpulan. Kalau dulu kan judul itu kayak sebuah kesimpulan, ya kan? Ini wah menarik nih, gitu kan, langsung menarik nih, judulnya menarik. Tapi mendingan gue baca dulu nih, karena sering kali beda banget strateginya dengan penulisan judul zaman dulu. Ya zaman gue SMP, SMA, karena gue dulu penikmat koran. Jadi baca judulnya aja, kalau ini oke, gue baca, kalau enggak ya udah gue lewatin. Karena gue bisa dapet sedikit contekan dari judulnya. Kalau sekarang kan karena strategi buat supaya lebih nggak membosankan, menarik, ya nggak salah gitu loh. Setuju gue kurang setuju sama judul koran zaman dulu aja gitu. Ada emang satu koran tuh Red Cross kalau gitu. Itu judulnya emang serem-serem ya. Ya kita lupain, kita balik ke zaman sekarang, critical thinking ya. Jadi memang tidak bisa disalahkan, critical thinking itu sebagai sebuah soft skill atau karakter sebenarnya memang harus dimiliki ya buat para pemimpin nih ya. Tapi memang di sisi lain ya ada proses dan ada beberapa hal yang harus ditelaah perlahan-lahan sebelum memberikan respon atau feedback. Nah, gue sendiri nih kalau gue bertanya sama lu berdua sebagai manusia, masih manusia kan, normal dong dua-duanya, normal ya. Semoga. Masih lari 10 kilo gitu. Nih, lu sendiri ada nggak sih ketika lu media pasti secara algoritma
sosial media lu udah pasti kelihatan lah ya, atau kayak grup WhatsApp, siapa sih yang nggak punya grup WhatsApp sekarang. Nah, ada nggak lu ketika melihat informasi-informasi yang menyudutkan atau informasi-informasi yang sifatnya tuh kayak dorongan ke arah negatif, untuk lu tuh pengen cepet-cepet ngasih komen atau feedback, ada nggak tuh di diri lu berdua? Entah lu sebagai orang yang hobi atau passionnya di people development, di people skill, nah lu sendiri di branding, di usaha, di jiwa kaula muda ini, ada nggak keinginan tersebut? Ya, iya, berkomentar gitu, atau kasih feedback. Enggak sih, maksudnya kita ngomongin di social media gitu ya, misalkan ada satu postan yang kayak apa gitu, terus kayak maybe it bugs me, cuman kayak enggak sih, enggak komen, tidak ada keinginan untuk komentar juga, karena ngapain gua komen gitu, kayak what will I get from me commenting on that post gitu. Mungkin dulu ada kayak adalah sisi yang terprovokasi gitu ya, kayak gila nih orang nge-post kayak gini, nggak benar banget, bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Cuman lama kelamaan kayak nggak ada gunanya juga gue komen. Yang ada kayak makin saya tidak langsung makin manas-manasin diri sendiri, itu satu. Terus kedua, nggak ada gunanya. Terus kalau misalkan gue komen terus bakal apa kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya kalau gue juga nggak ada dorongan sih ya. Tapi gue rasa itu lebih kembali ke kepribadian dan karakter orangnya kali ya. Ya ada orang yang memang suka menikmati nulis komen-komen segala macam. Ada yang enggak. Jadi ya kembali lagi lah. Tapi kalau ditanya gue pribadi sih nggak ada dorongan sih. Gue coba mencerna terus, dan gue yakin itu juga mungkin ada pengaruhnya juga dari kedewasaan orang tersebut gitu loh. Kayak tadi kan dia ada pertimbangan manfaatnya apa nih gue tulis, gue komen gitu. Kalau misalnya memang nggak ada manfaat, ngapain gue tulis, itu kan kedewasaan lah ya. Selain kepribadiannya ada, karakternya ada, tapi ditambah lagi kedewasaannya dia. Dampaknya positif apa negatif kalau gue begini gitu. Jadi Fania cukup dewasa lah. Also, ini conclusionnya itu sih. Gini, tadi kan kita udah bahas penting apa enggak berpikir kritis, bukan kreatif, berpikir kritis. Yes, penting ya kan. Sekarang gimana caranya supaya orang bisa mampu berpikir kritis? Apa yang harus dia lakukan? Itu yang dilakukan. Diam dan tarik napas dulu. Enggak, tapi kayak menurut saya sesimpel itu sih. Kayak lu diem dulu, lu tarik napas dulu, lu tenang dulu, sabar dulu, jangan terprovokasi. Terus kalau misalkan emang you are kepo about the topic gitu, ya cari tahu kayak, oh iya, emang kenapa, emang gimana. Jadi kayak ask about the why, about the how. Ya si 5W1H itulah kita bisa tanya gitu untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Gitu sih, jadi jangan langsung kayak berkomentar kayak iyalah si ini begini ya, gini. Jadi kayak tahan dulu, silakan. ya gue setuju lah ya sama komentar anak 20-an yang jiwanya ketuaan. Ya pertama lebih ke diem. Terus abis diem, saya setuju juga yang kedua, tarik napas dalam-dalam. Jangan sampai lupa napasnya. Abis narik jangan lupa dikeluarin napasnya. Terus ya. ambil lagi. Keluarin Ya kerjakan 2-3 kali. Kemudian Oke, selamat malam, terima kasih, sampai. Kemudian setelah itu coba untuk repositioning dalam artian bagaimana kita memposisikan diri kita ada menjadi bagian dari mereka, ada di situasi tersebut, ada di kondisi yang sama terhadap orang tersebut. Karena kan di sini bisa dikatakan kalau untuk kayak materi-materi atau informasi-informasi yang ada di sosial media yang sifatnya mass atau sifatnya untuk publik, gua rasa sih orang yang ngepost itu juga nggak butuh pendapat kita kok. Ya, tapi ini berpikir kritis yang yang kita bahas ini, dan gua sendiri tadi bahas dari dia mama take the breath, kemudian repositioning, yaitu kalau misalnya kita
berkomunikasi dua arah, berhadapan, one on one communication, atau dua orang atau dalam satu grup ya. Setelah repositioning tadi juga udah setuju banget tuh gunain 5W1H ya. Kalau perlu terus tanya why-nya dibanyakin. Jadi kita benar-benar memahami dan menjiwahi kondisi pada saat tersebut, sehingga setelah itu ketika mendapatkan sebuah conclusion, itu conclusionnya nggak dipandang dari sisinya kita, tapi dipandang dari sisi in the middle gitu, sisi di tengah-tengah. Itu sih pendapat gua tentang berpikir kritis ya. Ya. Oke, jadi itu penting ya, dan how-nya juga tadi udah dibahas. Ingat, kalau kita melihat seseorang, kita nggak bisa tahu kualitasnya, kita belum tahu, tapi ketika dia mulai berbicara, memberikan pendapat, memberikan respon, disitulah kita bisa tahu kualitas dia ya. Dan itu udah sering lah ya kita baca, kita denger poin ini ya. Jadi berpikir kritis itu sangat-sangat bermanfaat buat diri kita, bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Oke? Dan nggak semata-mata berpikir kritis itu harus cepet ya. Ya. Ya, take your time ya. Take your time, lambat nggak apa-apa, sampai kamu ambil kesimpulan yang terbaik gitu loh ya. Dan juga jangan menutup diri. Yap. Karena kalau misalnya kita menutup diri, terus udah gitu istilahnya kita udah punya pemikiran, oh pokoknya A itu B gitu. Udah gitu kita baca suatu artikel dan segala macam, terus ya no point gitu kalau misalkan kita tetap menutup diri, nggak mau mengambil informasi dari situ, dan ya dan seperti itulah gitu. Ya, kalau menutup itu kan nggak kelihatan. Oke, guys, Krik, 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 kalau nggak tampak itu invisible. krik, krik, krik. Jadi Sampai bye.